Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rey Happyeni dalam program Talkshow Jelajah Kopi Sumsel. Kali ini kita akan membawakan subtema tentang melepas jerat tengkulak dari petani kopi. Nah, untuk bahasan ini telah hadir, udah pasti ya, yang tetap nih, Bapak Arifin Susanto, Kepala OJK Sumsel. Selamat siang Pak. Lalu yang kedua termasuk sponsor juga, yaitu Bapak Ketua Kadin Sumsel, Bapak Afandi Uji. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini nih petani dari Pagar Alam, yaitu Ibu Sri Sumanti. Selamat siang Bu Sri Sumanti. Nah, saya mohon izin dengan Pak Arifin dan Pak Afandi, saya mulai dari Bu Sri Sumanti ya. Sesuai dengan tema kita, gimana nih Bu Sri Sumanti ceritanya? Pernah nih katanya dari sebelumnya udah cerita ke saya, praktek ijon itu memang ada. Silakan Bu Sri share. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau praktek ijon sendiri itu sudah lama ya. Kita pengalaman di tahun 2013 pertama kali kita usaha kopi memang sudah ada di mana. Jadi banyak petani-petani kita yang memang sudah terlibat di praktek itu sampai mau melepas mata rantainya sampai sekarang mungkin masih susah kayak gitu. Karena kalau di daerah kita itu biasanya sebelum petani berangkat untuk memanen kopinya, mereka kan butuh biaya untuk meninggalkan anak-anak yang ditinggalkan, kemudian mereka itu mau pergi ke ladang yang berbulan-bulan seperti itu Pak ya. Jadi mereka butuh biaya, mau nggak mau ada yang menawarkan, ayo ini pakai dulu uang, pakai ini. Jadi mau nggak mau. Nah, untuk praktek ijonnya sendiri itu sudah lama dan memang untuk melepas jeratan ijon dari petani itu udah sulit. Jadi kita di 2013 kita buka usaha kopi ya, itu sudah sangat sudah sangat susah untuk melepaskan, karena kalau petani di daerah kami itu mereka selalu butuh biaya sebelum mereka itu berangkat ke sana. Betul ya, daerah Pagar Alam, tepatnya di daerah Pagar Alam. Jadi kalau mau pergi ke kebun, mereka yang meninggalkan keluarga berbulan-bulan, mereka butuh biaya dan mereka juga butuh sembako juga nanti di kebun. Mau nggak mau ada yang menawarkan uang duluan ya, jadi otomatis mereka ambil ya. Jadi ujung-ujungnya hasil panen mereka ya harus dijual ke ijon tersebut kayak gitu. Jadi sampai sekarang kita untuk melepaskan jerat daripada ijon ataupun tengkulak itu udah sangat sulit. Karena mau nggak mau orang butuh kayak gitu. Jadi petani ini sulit untuk berkembang dan sulit untuk maju. Padahal juga dengan kapasitas biji kopi sekarang udah mulai mahal ya, udah mulai meningkat. Tapi untuk menutupin kondisi-kondisi yang sebelum-sebelumnya itu yang membuat mereka terjerat sampai sekarang kayak gitu. Iya. Dan apa yang Ibu Sri Sumanti lakukan dan petani lainnya untuk mengantisipasi ini? Tentunya kan kalau terjerat itu artinya negatif ya dalam konotasi. Nah, bisa cerita Bu apa yang dilakukan untuk antisipasinya? Jadi untuk alternatifnya kami daripada petani, prosesor, kemudian kami juga produsen, ada pengusaha hotel, pengusaha homestay kayak gitu, dan pengusaha oleh-oleh, tour guide, itu kami membuat satu perkumpulan. Ada kami koperasi, ya koperasi yang membawahi organisasi kami itu. Jadi para petani yang awalnya dia mau proses kopi yang biasanya petiknya itu kalau kami bilang basing ya asal-asal aja, karena kalau di Pagar Alam itu Pak ya, metik kopi itu seperti berlomba-lomba dengan maling Pak
ya. Jadi jarang kita menemukan yang benar-benar biji ceri sekali, kalau enggak ditunggu. Makanya mereka nunggu kebun itu sampai berbulan-bulan. Makanya saya kadang ngelihat petani yang seperti itu, aduh kasihan seperti itu. Jadi kami membuat satu koperasi, namanya Koperasi Ataran Bukit Barisan. Jadi anggota kami itu dia adanya petani, adanya prosesor, kemudian pengusaha kopi, sekaligus homestay dan tour guide, dan adanya pengusaha catering kayak gitu. Dan tujuan kami di dalam itu untuk apa? Petani ini kami ajarkan untuk menghasilkan produk yang bagus itu seperti apa. Jadi prosesor lah yang ngajarin mereka seperti itu. Kemudian kami sebagai produsen udah tahu barang yang kami ambil itu daripada anggota kami tahu kualitasnya. Jadi udah kami ini. Jadi perkumpulan kami itu bukan simpan pinjam, bukannya uang, bukannya apa. Modal pertamanya itu biji kopi, Mbak. Biji kopi, Pak. Jadi anggota-anggota kami itu ada 30 orangan kayak gitu. Kumpul biji kopi, satu orang itu 10 kilo. Jadi dari yang itulah kami olah. Dari yang itulah kami ada keuntungan bisa bagi ke keluarganya. Jadi untuk guide ataupun pengusaha homestay kami ambil itu untuk apa? Jadi kan kita kadang-kadang namanya kita Pagar Alam itu tempatnya wisata, ya. Jadi ini baru-baru aja kita di tanggal 22 itu ada di salah satu BUMN, ada sekitar 100-an orang guide kita. Ini Bu, ini kita nih ada apa? Ada orang mau family gathering katanya gitu. Jadi yang kolaborasi anggota kami tadi itulah yang bekerja. Jadi itulah trik-trik kami untuk menjalankan praktek ijon itu supaya jangan masuk sampai ke petani kita kayak gitu. Bagaimana pangsanya ya? Artinya kan itu harus bisa menopang petani sepanjang masa ya. Kan dia butuhnya kan berbulan-bulan tadi kan. Jadi dia tentunya butuh banyak uang. Nah, untuk tadi yang antisipasi itu supaya berkelanjutan, apa yang dilakukan oleh Bu Sumanti dan koperasi tadi? Supaya terus ada pasarnya tadi. Yang otomatis kita di marketnya berjalan. Sistem marketingnya sendiri kita ngadakannya adanya B2B, B2C. Makanya kita itu datang ke daerah-daerah ataupun keluar kota dan mengenalkan produk kita itu di e-commerce kayak gitu. Contohnya aja saya ada beberapa kali ya udah menang di 2022 kita ikut IKM Award, alhamdulillah menang, dan kita itu diajak ke BSD, di situ banyak permintaan, dan itu juga yang membuat pengalaman saya kenapa saya membuat koperasi itu, karena ada permintaan yang segitu banyak, los kayak gitu istilahnya, pembiayaannya ini dari mana kami dapat kayak gitu. Jadi sementara kita juga mungkin kayak di sistem perbankan ya takut-takut ya kayak gitu, takut ini karena kita petani kecil kayak gitu Mbak ya. Jadi ujung-ujungnya ya udah, jadi kayaknya yang harusnya kita bisa ambil proyek itu, pesanan itu jadi abai gitu kan. Alhamdulillah pernah. Iya. Kebetulan di tahun 2019 kita itu ketemu sama Bapak Jokowi, Pak. Kemarin tuh ada ikut Brilliant Planner, menang dari BRI. Jadi produk kita itu kebetulan sudah ber-SNI dan ber-BP POM itu ya kemarin. Jadi diikutsertakan, itu permintaan setiap bulan itu 29 ton kemarin. Udah hampir buat kontrak kita. Ternyata kena di tahun 2020, zamannya COVID. Nah, zamannya COVID. Jadi kita di situ agak ini untuk lagi putus ceritanya kayak gitu. Jadi untuk menyambung sekarang ini kita udah menjalani sekitar 3-4 tahun lagi, 4 tahun ini kita jalanin yaitu market kita di luar. Kita jual produk kita melalui adanya mini market,
Kemudian kita juga di e-commerce itu yang paling banyak kita di padi UMKM itu alhamdulillah penjualan kita booming Pak, banyak. Di marketplace ya? Di marketplace, jadi di UMKM padi. Dan kemarin juga kita baru masuk juga di BHATS ya, itu punya teman ya, itu kita buka juga e-commerce di situ. Jadi plafon untuk ikhtiar kita menjualkan produk itu tetap kita jalankan. Ya. Nah, itulah kurang lebih gambarnya. Iya. 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 Ya, ya terima kasih pemirsa. Ini kelanjutan dari obrolan kita yang pertama, bagaimana dahsyatnya kualitas Sumsel selama 15 tahun penghasil kopi secara nasional dan 4 terbesar internasional. Sumsel punya kopi tapi tetangga sebelah yang punya Namo. Nah, kita sudah ubah dan kita sudah sepakati yang di pembicaraan pertama masih global. Nah, sekarang kita ngomongin cak mano caronyo para petani ini punya ada solusi untuk pengembangan kopinya dan ini bagus sekali podcast yang sekarang kita ngomongin kalau kami mengusulkan ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah tidak kita harus membangun ekosistem, Bu. Jadi nggak bisa hanya kita lihat dalam satu sisi saja kebutuhan modalnya ada. Saya pernah coba kasih modal, perbankan yang kasih modal ke individual perbankan, ke individual petani, nggak kembali, Bu. Banknya kecewa komunikasi saya. Ternyata solusi yang paling bagus adalah lewat Gapoktan atau lewat koperasi. Nah, jadi itu baru aspek permodalan. Belum lagi aspek kualitas yang kemarin kita bisa bilang kan masih petiknya petik pelangi ya loh. Di Pagalan namanya apa? Bersah apa tadi? Petik asal-asalan. Padahal yang paling bagus memang petik red cherry karena kualitasnya bagus dan karakternya menjadi kelihatan dan harganya pasti lebih mahal. Nah, kemudian jadi yang pertama tadi kalau kita mesti membangun satu ekosistem. Ekosistem itu kan bisa dari hulunya, dari petaninya, kemudian permodalannya, kemudian kualitas kopinya, kemudian harus ada asosiasi, ada penampungnya atau pengepul atau istilahnya sekarang yang toke ya. Toke itu memang benar itu jangankan hanya ini. Kalau saya ketemu salah satu pengepul besarnya besar sekali. Itu transaksi hariannya malah 1,2 miliar yang kemarin saya bilang ke Kadin ya teman Kadin. 1,2 miliar salah satu pengepul terbesar ini di Lahat yang dia malah menjadi supplier di tetangga sebelah. Hampir semua perusahaan besar Pak Afandi ada hampir semua PT-PT besar yang ekspor itu mengambilnya di sini semua. Nah, caranya gimana ya? Caranya menurut saya betul sekali tadi kalau masalah permodalan, masalah kualitas, kemudian yang ketiga tadi kalau kita bangun lebih besar lagi kita tarik ya kita harus buat continue untuk pengembangan berikutnya. Dan ternyata ekosistem yang kita coba bangun ini saya laporkan ke Pak Afandi sebagai ketua Kadin ya. Alhamdulillah yang inisiatif ekspor perdana di 19 Januari itu Pak sampai sekarang alhamdulillah sudah yang ke-6 Pak. Nanti saya laporkan ke Pak Mahendra Siregar minggu depan tanggal 1 beliau ke sini saya laporkan eksportir ini akan ke 7 kali yang ke Malaysia itu. Sudah bisa continue. Yang kedua sudah pakai ekosistem. Dari sini perbankan, kemudian pelabuhan bukan pelabuhan panjang tapi pelabuhan langsung Bumbaru. Kemudian pakai karantina sini, balai karantina dilibatkan, bea cukainya bea cukai sini. Kemarin malah pengekspornya dapat juara 1 untuk pengekspor kopi yang terbaik di Sumatera Selatan. Kemudian juga pelindungnya bilang Pak, pelabuhan Bumbaru tidak ada masalah kok Pak. Kapasitas saya cuma 47%, masih ada utilize. Nah, caranya nggak apa-apa. Kalau saya lebih cenderung, ayo isu-isu masalah-masalah bawa ke sini. Makanya saya sebutkan di sini Pak, with all due respect kami deklarasikan ini sebagai untuk mendukung membangun Sultan Muda Sumsel di sini. Salah satunya aja komoditas kopi. Nanti yang berikutnya saya mau main sama Pak Afandi nanti ngajakin kelapa yang demandnya luar biasa banyak. Tapi kopi ini masih top banget. Harganya masih bagus kan ya. Sekarang alhamdulillah bagus. Dulu 25.000 sekarang bisa 50 sampai 60.000.
apalagi kondisi perang begini sebentar lagi naik terus Bu. Orang-orang perang pengen di rumah, ekspor kopinya tambah banyak. Nah itu jadi kayak emas. Nah jadi pertama tadi ekosistem ya terpadu. Dan yang kedua soal pembiayaan setuju saya. Tapi pembiayaan yang kemarin kami coba gelontorkan waktu kami dengan Bapak itu kan sudah dalam setahun aja kami sudah 336 miliar khusus kopi loh Pak. Tapi tidak banyak langsung ke petani karena petani saya sekitar 10 ribuan petani, banyak yang NPL-nya macet Bu. Dikiranya pinjaman itu kayak hibah, pinjam nggak harus bayar gitu loh. Nah itu, nah tapi kalau lewat koperasi dengan kayak ibu, kemudian lewat Gapoktan top, nggak ada isu, NPL-nya bagus, BNI, BSB, Mandiri seneng banget, 336 miliar Pak, udah real kita akses pembiayaan. Jadi kalau permodalan ayo, tapi saya sarankan sekarang ayo coba melewat Gapoktan. Karena kalau petaninya cuma punya 1,5 hektar, apalagi kurang dari 1 hektar, kemudian sertifikat yang KT, kemudian nggak bisa bayar, dianggapnya hibah nggak bayar, repot. Kalau sudah di blacklist repot cari pinjamannya. Nah kalau dengan koperasi, nah bahkan jadi ya tadi ya bentuk ekosistem yang kedua yang masalah akses pembiayaan betul akan kita perluas Bu. Saya ngajakin bank-bank semuanya untuk mencoba mengenai SQ1. Bahkan kemarin ada Sinar Mas Group ya. Sinar Mas Group itu memberikan premi Pak gratis kepada petani yang gagal panen, semuanya di cover. Nah, tapi alhamdulillah nggak ada yang gagal panen Bu. Tapi udah inisiatifnya dari Sinar Mas Group bagus banget. Nah, dia akan ikut lagi nanti juga di eksplorasi yang berikutnya ya. Jadi ekosistem tadi pertama, yang kedua adalah pembiayaan akan kita coba ini, tapi benar tadi dibentuklah apa Gapoktan atau apa koperasi. Nah, koperasi saya ngomong koperasi sekalian, koperasi Merah Putih. Saya punya mimpi besar Pak. Jadi kemarin begitu kami langsung ke Pagar Alam, ke Jarai Bu, mungkin di tempatnya Ibu, itu luar biasa potensinya top banget. Justru mungkin mengalahkan Semendo jangan-jangan nanti ya ke depannya. Tapi belum dieksplor Bu. Bahkan kemarin dengan Pak Wali Kota Pagar Alam, Pak Ludi ya, Pak Ludi itu sempat mencicipi namanya Raden Kuning, itu salah satu Petozelo Katura kalau di istilahnya pegiat kopi, itu enak banget, top fruitynya pas, rasanya berimbang, karakternya, dan itu nikmat sekali diminum tanpa gula. Nah itu potensinya besar sekali. Nah kita akan kolaborasikan dengan Koperasi Merah Putih. Bahkan saya sudah ketemu dengan salah satu yang pengekspor kopinya, saya ajak ke sana Pak Raffi kemarin ke sana, sekaligus sudah ketemu sama Koh Junjun, itu salah satu CV bola dunia yang akan ikutan ekspor nanti suppliernya dari Gapoktan tadi, Gapoktan bukan dari petani-petani yang sekarang individual, tapi langsung Gapoktannya Bu. Jadi kalau ini join ke sana, nanti saya kolaborasikan ke Koperasi Merah Putih, dan nanti dalam waktu dekat saya rencananya mengundang Pak Menko Pangan, Pak Zulkifli Hasan, untuk datang ke OJK sama beberapa pimpinan kami untuk membicarakan kelangsungan ini Bu. Kelangsungan ini, ekosistem ini biar bagus, jangan hanya tanggung-tanggung. Ini saya baru laporkan 6 kali ekspor, tapi masih kecil-kecil Pak. Masih berapa 10 kontainer itu kecil. Kalau mau kontinu dan kayak di tetangga sebelah itu dahsyat Pak, sampai 8,3 triliun untuk ekspornya. Kita masih ratusan miliar lah. Ya itu sudah lumayan, tapi sudah tercatat. Nah, jadi ekosistem tadi Bu, kemudian permodalan nanti lewat Gapoktan. Nah, setuju banget, itu bagus banget inisiasi Bu Sri tadi. Kalau Bu Sri perlu modal, nanti saya langsung hubungkan dengan perbankan. Kalau ada kelompok tani atau apalagi koperasi, wah senang banget itu Bu. Jangan apalagi kalau koperasinya Ibu masuk di Koperasi Merah Putih, wah itu lebih dahsyat lagi, bisa ada potensi untuk memperoleh modal. Nah lagi diolah kan sama Pak Menko Pangan, apakah nanti langsung dari Himbara ataukah dari ini terus gimana caranya, ataukah pakai sebagai dari dana desa Bu. Nah itu juga bagus kolaborasi. Jadi isu permodalan sebenarnya hanya isu yang kedua, enggak selalu, bukan selamanya. Jadi kalau begitu saya langsung putus kasih modal ke petani, enggak balik juga Bu, sama baik kak. Enggak ada, bukan solusi yang terbaik juga gitu loh. Ternyata begitu sekarang lagi panen harganya bagus, itu sepeda motor baru-baru banyak Bu. HP baru banyak kok. Sekarang itu mobil juga banyak. Ada satu petani yang
punya 10 hektar itu ngomongnya saya nggak perlu duit, saya perlu mobil Pajero baru. Mobil Pajero baru begitu panen. Jadi konsumtifnya. Nah, ini yang ketiga, saya nanti kolaborasi dengan Kadin dan bagaimana caranya mengedukasi. Ini penting, mengedukasi, membangunkan literasi keuangan kepada petani. Selain program saya nanti dengan perbankan, saya dengan perbankan di sini akan membangun bagaimana supaya satu petani satu rekening, biar nggak pakai pinjol, apalagi pinjolnya ilegal. Karena kalau pinjamannya itu ilegal, itu kemungkinannya hanya ada dua, investasinya juga ilegal atau judi online. Itu 3 mata rantai setan. Itu yang akan kita potong. Itu Bu ya. Jadi intinya kami di OJK berkolaborasi dengan semua sektor jasa keuangan. Paham itu ada kebutuhan modal, tapi kita yang penting harus membangun ekosistem dulu. Hanya permodalan diselesaikan, tapi ekosistemnya nggak diselesaikan, nggak bisa kolaborasi bersama-sama, nggak bisa ini. Saya kemarin ke Jara ini dapat kopi yang bagus banget menurut saya. Karena saya barista, saya bisa merasakan ini taste-nya top banget. Nanti saya praktekkan dari baunya aja. Makanya kenapa kalau ini ada bolongan putih itu untuk dibau Pak Sufan, saya ngajarin Pak Sufan ini. Nah, ini lagu fresh banget ini. Ini baru sekitar seminggu yang lalu di roasting, bener kan? Nah, di roasting tanggal 17. Dan ini bisa tahan lama, cukup lama. Nah, kualitasnya bagus banget, karakternya top. Ini permintaan untuk ekspor bagus banget untuk yang specialty. Nah, specialty yang kemarin Pak Kadin sempat ngomongin sekilo 2 juta. Maklum bener. Bahkan di salah satu wilayah Jawa Timur di Gunung Ijen itu sampai dijual di Jerman 1 kilonya 8 juta. Nah, Blue Mountain, only one in the world. Kenapa Blue Mountain? Karena di sana kan ada kawah ijen, warnanya biru kan. Nah, lebih berhasil berarti ya. Oh iya, coba kan kalau kita ekspor kan hanya beans. Nah, nanti diolah lagi, dia pengolahnya pintar cara. Jadi gitu ya, satu ekosistem Bu ya. Ekosistem harus dibangun jaringan. Nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Merasa Kadin, merasa manggup, OJK suruh ngopi sendiri nggak bisa. Harus ayo Cak Manu Caronyo kerja bersama. Kalau kerja bersama itu nanti simpul-simpul yang tadi saya bilang masalah pembiayaan, ayo garap bareng-bareng. Nah, bisa kok pembiayaan langsung setahun loh Bu. 336 miliar udah real Pak. Bisa dicek di bank-bank. Nah, cuma memang bank-bank lebih play safe, mainnya di produksi, kalau nggak roastingnya, kalau nggak di pengeringannya, kalau nggak transportasi, kalau nggak yang belum berani langsung ke petani. Karena dicobain ke petani banyak yang macet, jujur aja. Karena belum diedukasi tadi ya. Jadi satu masalah ekosistem, yang kedua pembiayaan, ayo kita rame-rame bareng-bareng kita garap bersama-sama. Nah, cari juga simbol-simbolnya mana. Termasuk toko-toko tadi, nggak semua toko itu jahat Bu. Nggak, ada toko yang bagus banget. Pak sebenarnya saya kasihan membantu ini, tapi ya jangan juga disalahkan tokonya. Tokonya yang beradab juga banyak, masih banyak. Jadi cara ngambilnya memang iya, karena itu di bawah harga memang. Nah, di bawah harga karena kualitasnya juga kadang-kadang jelek. Jujur aja ya, saya harus membalance ini, nggak boleh juga kita belain, wah mati-matian belain yang kualitasnya juga ini asal-asalan tadi, kemudian kadar airnya masih banyak. Nah, yang ketiga tadi kita yuk bersama-sama membangun edukasi literasi keuangan bersama-sama dengan Kadin atau Nah, ini saya penting sekali, makanya kita biar bisa membangun Sumatera Selatan banyak yang jadi sultan. Biar yang kaya raya bukan hanya Pak Afandi aja Kadinnya gitu. Gitu ya. Jadi ya untuk ringkasnya jadi 3 tadi ya. 3 tadi sambil kita nanti sambil ngobrol. Jadi enggak apa-apa nih. Nah, saya malah justru perlu dapat inspirasi dari Kadin karena beliau yang bisa menyambungkan simbol-simbol itu justru malah Kadin karena banyak peluang-peluang bisnisnya. Silakan Pak Afandi. Ya. Nah, ini sahabat tuh. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama saya apresiasi tingginya nih kepada OJK dan Tribun yang telah menginisiasi acara podcast kita. Kadin juga. Ya, hadir di sini. Perlu saya sampaikan sebelum bicara lebih jauh. Jadi Kadin pada bulan Mei 2024 kita melakukan Kopi Sumsel. Iya, top. Jadi bersama gubernur, bersama stakeholder lainnya. Jadi kick off dari sana. Kalau nggak salah di bulan Juli Bapak baru
tugas di sini ya Pak. Ya, betul. Nah, kita rekor muri. Betul. Rekor muri kopi. Berangkat dari situ berjalanlah kita semua sini sampai ekspor perdana ya. Ya, betul. Di Sumsel beruntung sekali bisa kehadiran Pak Arifin ini. Dia memang penggiat kopi benar ini. Ya, punya topi. Ya. Kebetulan aja, kebetulan. Jadi topik kita hari ini memang yang lagi tren ya. Seperti saya setuju dengan Pak Arifin. Jadi kita juga nggak bisa menyalahin itu bukan broker ya, Ya. itu grosir ya. Ya. Kita bahasa dagangnya grosir lah gitu. Ya. Jadi memang menurut saya di samping kita semua yang hadir di sini juga turut sertanya peran pemerintah harus hadir di sini. Makanya dari hasil kita kemarin kita menginisiasi untuk dilakukan pergub dulu. Ini untuk biar petani-petani kopi kita tuh aman. Ya. Ya, dari rantai yang memang selama ini ada terkendala. Ya. Terkendala masalah pembiayaan. Kita juga benar Pak Ujika bilang tadi, kalau kita langsung dari Himbara langsung ke petani, sering disalahgunakan. Iya, Ya, betul. ada dapat uang ini bisa beli motor baru atau beli lain-lain kan. Tapi Kadin sesungguhnya siap untuk menjadi off-taker. Ya kalau memang untuk petani-petani itu mungkin kita kumpulin beberapa petani kelompok kecil, ada sekitar 15 atau 20. Nanti asetnya petani itu Kadin yang pegang. Ya, betul. Jadi, Kadin yang ke perbankannya. Ya. Jadi jangan sampai ini karena Betul. kalau kita mau bicara besar, kita harus keroyokan. Ya, setuju. Jadi, seluruh kabupaten yang memang penghasil kopi itu kan kebenaran Kadin ada semua di situ. Ya. Jadi kita akan nanti kumpulkan petani, sosialisasi mungkin para politika juga, biar itu petani-petani ini bisa dapat harga yang bagus, tentunya dan kualitas yang bagus. Kalau Ya. kualitasnya jelek juga nggak bisa. Ya. Itu dari sisi ininya Kadin siap dan juga mendorong buat agar pemerintah pergub untuk agar kabupaten kota itu bisa melindungi petani atau melalui dinas koperasinya atau melalui dinas perdagangannya dibuatlah seperti apa gitu payung hukumnya agar petani-petani ini bisa, apalagi kan sekarang udah ada putih. Iya, betul. Kalau pembiayaan sekitar satu petani sekitar 200-300 juta kan masih bisa lah di cover gitu. Ya apalagi nanti dari kita juga Iya. sebagai off-taker penjamin juga di perbankan bisa lebih memperlancar. Jadi nanti kita sama-sama bergerak karena kalau kita bicara 8, sekian triliun untuk ekspor per tahun, itu kan potensi yang besar. Besar banget. Hampir orang di Indonesia ini tahunya memang dari tetangga sebelah. Iya. Padahal itu kita. Iya. Nah, Kadin juga sudah mendorong kepada pemerintah agar kita segera dibangunkan storage. Ya, kopi. betul. Ya, memang agar kita nggak bisa juga nyalain yang grosir-grosir kesana tadi. Jangan. Kita nggak siap. Nggak siap. Dari sisi pelabuhan sih kita oke lah. Tapi kan kopi ini harus dikelola dulu. Dikelola untuk bisa menjadi masuk kualitas ekspor. Betul. Kami juga sudah beberapa mengundang investasi asing untuk masuk ke Ya. sini agar kopi itu di pool juga di Bom Baru kalau di sini ada di Bom Ya. Baru atau mungkin nanti di pelabuhan Lanjut carat nanti. Darat mungkin nanti. Oh, nanti ya? Sungai Buah. Oh, itu boleh. Sungai Buah itu ada. Udah siap ya? Oke. Yang Pelindo juga Pak. Bagus. Jadi kalau itu sempat terbangun, jadi kopi yang dari teman-teman petani melalui koperasi Koperasi itu. pengepulnya segala macam Ngumpul yang besar. di bawah Kadin, kita bisa langsung masuk ke sana. Ya. Permintaan untuk ekspor kopi cukup tinggi. Tapi kan kalau kita cari di lapangan nggak ada barang. Ya. Nggak ada barangnya, ya kalaupun ada ya untuk kebutuhan lokal yang kecil-kecil. Iya. Untuk skala besar, ya kita harus ketemu, jangan tengkulak lah, kita ngomongnya grosir ya. Grosir. Grosir lah gitu kan, Iya. bahasa dagangnya. Iya. Harus berhadapan dengan Grosir. grosir. Iya, betul. Kalau udah ketemu harga Iya. grosir,
ya mekanisme pasar. Ya kan, orang Iya kan sih. dagang kan pasti ada hitungan bunga bank segala macam. Mereka tanam uang bisa berapa bulan, itu ada hitungan tersendiri. Iya. Itu kan paling tahu. Iya, iya. Jadi kalau sudah ketemu mekanisme pasarnya, itu yang membuat jadi harganya kan jadi apa tuh? Iya, jadi mulai naik kan, iya. dibandingkan mereka beli di ini. Jadi Kadin memang sedang melakukan program melalui jejaring Kadin itu untuk mendatangkan investasi, membangun storage. Ya, bagus. Karena nanti teman-teman yang selama ini ekspor dalam skala kecil itu bisa kalau ada storage-nya di pinggir pelabuhan bisa masuk ke situ dulu. Bisa. Juga grosir itu kan orang kita juga yang Iya. jahat segala macam itu. Ngapa enggak sano? Iya, iya. Orang kita semua. Baik, kan? Sama baik, betul. Karena apa tuh kalau di bahasa dagang tuh ranger-rangernya nih. Iya, Ranger. Ranger ini kan kebanyakan orang-orang yang di Lampung itu sebenarnya dari kita juga. Nah, kelebihan dia itu ditampung di kopi jadi bagus di situ, dikelola lagi di situ sehingga memenuhi kualitas ekspor. Jadi di samping satu kita mendorong pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, tentunya di beberapa kabupaten kota yang memang penghasil kopi untuk segera melakukan pergub atau perbupati atau perwali ke depannya nanti jadi bisa jadi perda dan kita dari sisi investasi akan ini. Nanti mungkin dari sisi pembiayaan Pak lebih tahu, tapi untuk waktu singkat mungkin di samping ada Koperasi Merah Putih Kadin melalui jejaring DEK siap jadi off-taker. Off-taker, bagus. Ya, off-taker. Nanti kita akan ketemu dengan petani. Tentunya dengan kan perbankan kan ada analisa tersendiri. Ada. Nah, bisa itu. jadi angkutan petani itu di tangan kita. Ya, Kadin yang pegang karena nanti kita yang distribusin langsung. Iya. Mereka butuh apa? Iya. Kalau mereka butuh pupuk, kita beli pupuknya bukan duitnya. Iya. Ya kan? Kalau mereka butuh alat pertanian, ya kita setting suplai alat pertaniannya senilai yang memang ini banyak 75 juta, ya kita suplai itu. Iya. Jadi kalaupun nanti butuh biaya tunai, ya mungkin kita kasih porsinya 25% dari nilai pinjaman. Lainnya petani butuh apa? Ya kalau memang butuh sama kebutuhan hidup ya itu. Untuk yang lainnya itu kita kasih dalam bentuk peralatan. Iya. Kalau pupuk kita kasih pupuk. Kalau bibit kita kasih bibit. Sisanya mungkin persentasenya yang ini. Iya. Soalnya seperti Pak Arif bilang, kalau langsung mentah-mentah 100 juta dikasih petani, kadang salah penggunaan. Dan nggak tahu cara pengelolaannya keuangan juga. Jadi kita bukannya mau kita ngatur aja biar ini produktif. Penggunaan uangnya tepat. Iya. Mungkin dari saya itu juga ya. Bu, sorry Bu, ini bagus banget tadi justru ide cemerlang dari Kadin untuk menjadi off-taker itu malah bisa menjembatani kebutuhan tadi, petani tadi. Jadi kalau masalahnya itu kan petani pengen cepat dapat duit dengan cara yang cepat, gunanya kopi itu. Tapi kan paling cepat kan ya pakai grosir tadi dalam istilahnya Pak. Grosir. Tapi kalau grosirnya grosir besar, ya kayak di Lahaya, kayak di Pagar Arab juga ada kemarin saya ketemu. Itu yang ternyata yang mensuplai ekspor kopinya yang yang ke itu adalah itu orang itu bukan dari Lahat. Lain lagi Lahat yang saya kenal yang dari Pagar Alam yang Pak Dirman dan teman-temannya, kemudian Pak Ujang dan sebagainya itu gede. Ya cuma memang masih banyak individual atau masih kolektifnya belum ini. Nah, kalau bisa dijembatani oleh Kadin kata itu sebagai off-taker besar yang menampung kebutuhan gede kok. Kebutuhannya jangankan untuk ekspor, untuk kebutuhan dalam negeri pun masih kurang, Bu. Untuk specialty kopi yang ada di kafe-kafe sini pun itu banyak banget demandnya, luar biasa, Bu, luar biasa. Jadi maksud saya gini, suplainya ada, demandnya banyak banget. Tapi kan ada masalah yang tadi yang kita mesti putus ya Bu ya. Nah, Ibu udah ada ide brilian juga, tapi kan masih kecil Bu, skalanya kecil. Nah, kalau Kadin ini kan sudah istilahnya sultannya sultan. Nah, kita gunakan sebagai media. Kalau sultannya sultan ya pasti bank bankable dong, bank pasti percaya.
Himbara itu bukannya nggak percaya, untuk yang produksi, untuk apa itu pergudangan Pak, distribusi, transportasi kasih Pak. Iya. Tapi dicoba langsung kepada petani, ternyata malah macet, NPL-nya tinggi. Nah itu mereka ragu-ragu. Nah kecuali kalau pakai ke koperasi tadi, insya Allah bagus. Ya yang pertama itu ya. Nah yang kedua Bu, yang kedua saya bagus mendukung sekali dengan cara Kadin tadi. Ya memang nanti kita lakukan ini eksplorasi bersama-sama aja. Kalau hitungan kami Pak, kalau karena saya pegiat kopi ya. Jadi satu hektar lahan itu kira-kira sekitar 2 sampai dengan 3 ton. 3 ton. Ya betul kan Bu? Nah, benar. Yang paling bagus memang di Pagaralam, di beberapa wilayah Lahat dan Parlawang itu malah lebih kecil Bu. Di Pagaralam lebih bagus karena ada pakai stek ya, pakai ada yang apa namanya? Kopi stek itu ya lumayan. Yang bagus itu bijinya kecil. Nah, bijinya kecilan. Nah, Zaman Belanda. zaman Belanda dulu. Sekarang sudah mulai ada perbaikan di Pagaralam sehingga produksinya bisa sampai 2 sampai 3 ton. Ya, 1 ton itu harga sekarang sekitar 60 sampai 65 juta Pak, satu tonnya. Jadi kebutuhannya 1 hektar ya tergantung tadi setuju dengan Bu Sri tadi ya di mapping dulu lah kebutuhannya untuk keluarga, untuk sekolah, untuk anak sama termasuk tadi berkebun tadi berapa lah ini ya baru kita hitung. Nah nanti mungkin tim teknisnya Kadin bisa kolaborasi dengan kami bantuin untuk kami jembatani lah dengan Himbara ini juga kalau bagus Pak, kayak waktu sawit pun juga begitu kok Pak. OJK waktu sawit pertama kali itu Pak Mahendra sendiri yang turun tangan sehingga BPDPKS muncul itu dari OJK itu. Makanya pembiayaan sawit luar biasa bagus dan sekarang tidak aman. Nanti juga gitu Pak, misalkan kopi dibutuhkan ya berapa nggak ada masalah kok. Perbankan mau asal hitungannya jelas tuh Pak. Ya. Mereka kan matematikanya asal jelas hitungannya. Agunannya itu bisa kadang-kadang nggak harus dalam sertifikat tapi panen yang kontinu atau kejelasan. Nah atau kalau nggak kelompok tani tadi termasuk yang kalau Koperasi Merah Putih bisa nanti disubsidi dikasih modal sekitar 2 sampai 3 miliar ya itu udah selesai ya tapi itu harus diawasin juga kalau dilepas begitu saja ngeri karena mereka belum paham tentang keuangan dikasih duit banyak dikiranya modal itu kayak hibah bahaya. Jadi nanti saya setuju sekali nanti kolaborasi antara Kadin dengan OJK dengan Himbara Pak ya. Nanti kita coba mapping seperti apa. Itu kira-kira Bu ya. Jadi karena saya mau mengekokan yang disampaikan Pak Fadli bagus banget tadi kalau Kadin bisa menjadi off taker besar top itu. Yang grosir tadi lah. Grosirnya nah top itu. Itu keren tuh, aman. Jadi ya sebenarnya udah jawab ya. Gimana prakteknya nanti? Ya. Nah, gimana cara jemput dari petani ke Kadin untuk mendapatkan tadi fasilitas itu? Dari Kadin. Kan tadi memfasilitasikan untuk gimana supaya petani bisa mengakses perbankan dengan segala persyaratan. Mungkin gimana caranya nanti? Ya, jadi kita akan membuat database dulu. Jadi petani-petani itu kita masukkan dulu anggota Kadin. Jadi buat KTH yang gratis karena UMKM ya karena mikro. Di cabang-cabang ya Pak? Ya, yang di penghasil kopi. Nah, database sudah lengkap, baru kita nanti kan Kadin kan punya perwakilan, punya masing-masing ketua kabupaten kota tadi akan mengunjungi para petani-petani itu dan disosialisasikan program kita. Nanti kebutuhannya apa dulu di mapping, nanti kita baru runingkan di sini. Jadi dari seluruh petani-petani itu kita dapat nanti volume produksi mereka. Dari situlah kita dapat persentif berapa yang akan kita share ke mereka. Nanti itu. Jadi Kadinnya ada namanya Pak Kadin Institute, think tank kita yang memang ada untuk mikirin yang seperti ini. Nah, baru kita nanti bawa ke DPP. Pak Anindya Bakri, respect untuk urusan UMKM gini, baru nanti bisa ya ketemulah di Danantara atau Himbara. Ya, betul. Jadi tinggal teknisnya ya mekanisme perbankan. Tentunya kan ada ini segala macam, tapi Kadin sebagai off-takernya. Dan mimpi besar kita memang harus segera mendatangkan investor untuk membangun
storage yang memang untuk di pinggir pelabuhan, Pak. Ya. Jadi biar memang Sumsel tuh memang bisa meningkatkan PAD-nya sendiri. Iya. Jangan Betul. sampai kita ngumpulin orang grosir masih balik sana kan. Iya. Nah ini memang perlu dukungan dari pemerintah yang selama ini memang sudah optimal. Kita bantu juga dari pihak swasta. Ya. Kadin ini kan berdasarkan Undang-Undang 187 memang mitra strategis pemerintah di bidang ekonomi, Pak. Oke. Jadi kita di setiap kesempatan mensupport penuh kegiatan Pak Gubernur kita ini. Jadi termasuk juga di Kadin Kabupaten Kota. Jadi apa kegiatannya Bupati, Wali Kota, di situ kita ada Kadinnya, Pak. Di bidang ekonomi. Iya. Itu mungkin. Iya. Iya, udah panjang lebar tadi Pak Arifin, Pak Apandi. Nah, sekarang mungkin Bu Sri ada pesan khusus terakhir. Harapan, pesan gitu. Harapan kami bagi petani kopi dan pengusaha kopi, mudah-mudahan yang kita bahas tadi membawa dampak angin segar di kita. Jadi kita yang sudah membentuk satu ekosistem tadi bisa lebih besar lagi dan bisa lebih mengembangkan sayapnya lah. Dan kami petani jadi pingin itu yang ada yang namanya petani milenial. Jadi kami itu iya, kedepannya betul. Bagus. petani-petani yang hebat. Biar nerusin anak-anak muda, petani itu menguntungkan. Ya mungkin saya tambahin yang Bu Sri tadi sampaikan ya. Betul. Nanti biar ini kita tidak hanya omong-omong biasa. Nanti setelah ini Ibu nanti ke tim kami kan punya pengembangan untuk Sultan Muda itu. Nanti kan kita punya ekosistem yang biar Ibu masuk ke sana sebagai bahkan termasuk kemarin kan bola dunia sudah masuk, Pak pengepul grosir besarnya sudah masuk yang dari Pagar Alam, kemudian produksi kopi petani langsung aja juga ini saya sudah langsung dari mereka. Nah, saya sudah mau langsung kolaborasi kerjasama dengan mereka karena harganya masuk dan nggak terlalu mahal dan kualitasnya bagus. Nah, nanti Ibu juga bisa ke kami. Nah, kami sedang dengan Kementerian Keuangan di Perben, Bu, untuk yang Alsintan kemarin yang Pak Rahmadi sampaikan itu. Alsintan itu dananya gede banget, belum ada yang memanfaatkan, Pak. Alsintan alat pertanian itu. Nah, saya mau tanggal 1 Juli nanti saya undang beliau nanti kerjasama dengan BSB atau Bank BNI untuk mulai membuka akses Alsintan tadi biar petani selain kur, Pak ya, selain kur ada Alsintan. Nah, kalau bisa dapat Alsintan itu bisa digunakan untuk pengeringan, Pak. Ya, dom itu loh, dom yang sekitar 10 sampai 5. Ya? Iya, jangan digiles sama anjing, ada mobil bak. Nah, jadi rusak nantinya. Kualitasnya juga nggak bagus. Jadi dom itu untuk digunakan untuk pengeringan yang sekitar 10 sampai 15 juta. Itu bisa membantu sekali untuk ini. Nah, gitu ya. Jadi mungkin pemirsa mungkin kita akan terus ngobrolin ini sampai satu titik di mana kita bisa saling sharing, kolaborasi. Makanya selalu kemana-mana pun saya selalu foto itu selalu pakai C, bukan karena kopi ini, Pak. Kolaborasi, kolaborasi. Jadi pokoknya tidak akan ini kita langsung cari solusinya, simbol-simbolnya seperti apa. Tadi udah bagus banget tadi kompromi yang bagus. Kalau misalnya bisa menjembatani menjadi the big of taker di bidang perkopian. Nanti saya pertemukan dengan kebetulan kalau yang untuk ekspor kopi itu di BNI karena dia punya ekspora yang khusus kopi. Kalau Mandiri kan kopranya, kalau kita kopi itu nanti dengan BNI nanti BSP juga bisa support sama-sama. Nanti kita cari simpul-simpulnya, termasuk cari solusinya kalau misalkan nggak ada agunan seperti apa, apakah ya gapoktan tadi udah bagus itu cara-cara Bu Sri tadi. Gitu, Bu. Terima kasih. Kita masih mau dengar terakhir statement dari Pak Apandi, silakan. Oke, terima kasih. Jadi kalau Kadin karena rata-rata isinya orang dagang, jarang kita nih wacana, Pak. Iya, betul. Jadi kita memang sudah ada Satgas Kopi. Pasca kita memang hasil launching dan tidak lanjut dan rekor muri, kita ada Satgas Kopi dan juga ada Kadin Institute yang memang untuk mengelola ini. Karena banyak juga pengurus Kadin ini yang memang nyari nafkahnya di bidang ini kan. Wah, sip. Bagus. Jadi kita akan segera eksekusi
diskusi. Ya. Dan saya sekali lagi apresiasi pada Tribun OJK yang memang sudah menginisiasi acara ini, dan ada Jelajah Kopi. Ya, Jelajah Kopi. Ya, Jelajah Kopi ini mudah-mudahan sukses tindak lanjut acara ini terus berkesinambungan dan kita bisa ya melihat mimpi itu jadi kenyataan. Ya, siap. Insya Dan juga dengan jaringan Kadin untuk segera mendatangkan investasi pembangunan storage di sungai, juga mengenai pembiayaan sebagai off-taker tadi. Itu langkah awal kecil kita dulu, nanti baru kita ini. Kalau permintaan cukup banyak, tapi kadang-kadang di lapangan nggak ada. Ya, betul. Jadi PR kita, dan saya yakin dengan peran OJK, grosir-grosir tadi bisa berbagi lah. Ya. Karena orang dagang ini selalu nyari untung. Kan? Iyalah. Bukan dia nggak Pasti. cinta Sumsel. Iya. Tapi memang lebih visible dan kabelnya di sana. Itu. Nah, itu tugas kita sama pemerintah untuk bisa memadai itu semua. Misalnya dari kami. Ya. Terima kasih. Kita udah akhir nih dari talk show kita. Banyak sekali masukan yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua ya. Yang pastinya mudah-mudahan para petani bisa jadi melek nih. Ternyata akses ke bank itu bisa, dan insya Allah nanti difasilitasi oleh Kadin dan OJK. Nah ini itu terakhir, tapi biasanya Pak Arifin menutup dan terakhir dengan pantunnya. Silakan Pak Arifin. Pantunnya terkait dengan kopi. Kopi semendo lemak rasonyo. Walau diminum, ini kopi semendo. Walau diminum ndak pakai gula. Iya. Langsung minum kita. Payo kita kerja bersama-sama menuju Sumsel maju galau. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa pemirsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.